Episode 55. Sidan menghela nafas perlahan. Baru saja calon istrinya telepon dan mengatakan bahwa sahabatnya yang bernama Austin Bradley mengundangnya makan malam bersama karena berhasilnya kerjasama yang terjalin antara perusahaan Alana dan Austin. Sidan sudah tahu sepak terjang Austin untuk perusahaan Bradley, peninggalan ayah dari pria itu. Austin tipe pria pekerja keras, dia bisa membuat perusahaan kecil itu dengan tangannya sendiri menjadi perusahaan yang bersaing dengan perusahaan besar lainnya di kota Florida. "Kak, ada apa?" tanya Caroline yang masih setia duduk di sofa ruang kerja kakaknya. Hari ini belum ada 1 jam aku sudah mendengar nama Austin," gumam Sidan. Apa? Aku nggak dengar," seru Caroline. Sidan menggelengkan kepalanya, dia menatap wajah sang adik dan mendesah pelan. "Sekarang kakak tanya, apa sebenarnya yang kamu mau dan kamu inginkan setelah kamu cerita semua itu padaku, tentang Austin dan sekretarisnya yang saling berselingkuh?" Caroline bersedekap dada. "Aku nggak tahu, tapi kalau aku cuma diam saja dengan melihat semua rahasia yang ku tahu, tentu saja aku nggak akan bisa tidur dengan tenang." "Siapa yang harus aku bantu, Kak?" "Kak Austin, Mr. Zack, atau Mrs. Ave? Di sini mereka sama-sama korban. Menurutku, Kak Austin juga korban dan harus segera disadarkan kalau kelakuannya itu tidak baik. Berselingkuh di belakang Mrs. Ave juga bukan hal yang baik dan sangat jahat. Meskipun Mrs. Ave sendiri juga berselingkuh dengan Mr. Jack, sepertinya itu semua karena Kak Austin juga yang mungkin, karena juga punya selingan di luar sana yaitu sekretarisnya," ucap Caroline panjang lebar. Sidan mengangguk, memegang dagunya seraya berpikir. Mungkin memang Caroline berada di posisi yang sulit, tapi apakah mereka ada hubungannya dengan kehidupan mereka? "Jangan bertindak dulu, kita lihat nanti setelah undangan makan malam yang diajukan Austin untukku. Sekarang kamu pulang atau mau makan siang di sini?" "Aku mau makan siang di sini aja," jawab Caroline mengambil ponselnya dan melihat deretan pesan di layar. Paling banyak pesan dari Zack. Entah kenapa dosen muda itu sekarang semakin sering mengganggunya. "Oke, aku suruh Samuel memesan makanan." Sidan menelpon asistennya dan menyuruhnya membeli makanan 2 porsi untuk dimakan di dalam ruang kerjanya. Selagi menunggu pesanan, Sidan mengirim pesan kepada Alana. Rasa merindu sudah mencuat. Sidan paham kalau keduanya sama-sama sibuk. Dia selalu menggunakan waktu istirahat untuk menghubungi calon istrinya. "Sidan, lagi apa sayangku, calon istriku?" Tidak sampai 5 menit balasan dari Alana muncul. "Alana, aku mau keluar cari makan siang sama Lisa. Kamu makan siang di mana?" Sidan senyum-senyum sendiri sambil membalas pesan tersebut. "Sidan, aku makan siang di kantor. Ada seseorang yang nemenin makan." "Siapa? Kamu makan siang bareng siapa, Sidan?" Sidan tertawa kecil melihat pesan bernada cemburu dari Alana. Entah kenapa dia senang melihat Alana yang cemburu seperti itu. Mungkin karena wanita itu jarang sekali memperlihatkan kecemburuannya pada Sidan. "Sidan, bukan siapa-siapa." "Alana, apakah aku kenal?" "Alana, laki-laki atau perempuan?" "Sidan, perempuan." 5 menit kemudian, "Alana, baiklah, silakan bersenang-senang. Aku sudah sampai di restoran dan mau makan." Sidan langsung melongo ketika mendapatkan balasan pesan yang tidak sesuai ekspektasinya. "Hei, kenapa dia tidak marah?" seru pria itu dan langsung menekan tombol panggil untuk menghubungi Alana. Dasar bucin. Caroline hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang kakak yang semakin aneh semenjak semakin dekat dengan sang pujaan hatinya. Siapa lagi kalau bukan Alana? Carol tahu bahwa hanya Alana yang bisa merubah sosok Sidan yang datar dan dingin menjadi hangat. Gadis itu juga sedang sibuk dengan ponselnya, membalas pesan dari Zack yang sepertinya saat ini sedang berada di kampus. Carol ingin mengabaikan pesan itu, tapi entah kenapa dia tidak bisa. Mungkin karena dia tahu semua rahasia dosennya itu, dan ada sedikit rasa kesal maupun kasihan. "Zack, nanti kamu ada jam kuliah sore kan? Aku ingin kita bicara." "Caroline, maaf kalau Mister hanya ingin membicarakan masalah Mister yang memintaku untuk menjadi kekasih pura-pura Mister. Saya tidak bisa. Masih banyak mahasiswi lain yang lebih tertarik kalau mereka dijadikan kekasih pura-pura, bahkan kekasih beneran kalau mau." "Zack, tidak mau. Aku maunya kamu, Carol. Bukan karena kamu telah mengetahui semua tentangku. Aku ingin kamu karena memang aku tertarik padamu. Please, hanya sampai Ave mau berpisah dariku."
Caroline hanya menatap pesannya tanpa berniat membalas lagi karena Samuel sudah datang membawa makan siang untuk mereka. Di sisi lain, Ave menghampiri Zack yang tengah berada di ruangannya. Sejak malam di mana dia diusir oleh Zack, Ave memang belum sempat menemui pria itu lagi karena merasa sakit hati. Tapi sepertinya sekarang dia harus bertekad untuk bicara dengan Zack dan meminta kejelasan. "Zack, kita harus bicara," ucap Ave duduk di kursi depan Zack sambil bersedekap dada. Zack menatap wanita itu dengan datar tanpa ekspresi. Terlihat kantung hitam di bawah mata dan juga bibir yang agak pucat. Sebenarnya Zack merasa kasihan dan prihatin dengan kondisi Ave yang seperti itu. Ingin dia merengkuh tubuh ringkih Ave dan membawa ke dalam pelukannya, tapi tidak untuk mulai saat ini. Zack sadar bahwa dialah yang salah karena menerima perasaan Ave di saat tahu bahwa wanita itu sudah menjadi istri dari sahabatnya sendiri. "Ave, aku minta maaf, aku bukan pria yang baik. Aku memang sangat salah karena berhubungan denganmu. Aku tidak bermaksud untuk mencampakkanmu di sini. Aku hanya ingin meluruskan hubungan kita yang sudah terlalu membelok. Jadi mulai saat ini kembalilah pada Austin. Aku tahu kamu masih sangat mencintainya. Bahkan sebenarnya cintamu hanya untuk dia, dan aku hanya selinganmu di saat Austin tidak memperhatikanmu. Aku hanya pelarian. Jadi sekarang sudahi larimu dan berbaliklah kembalilah pada suamimu itu. Jangan sampai hubungan kalian yang selama ini menjadi sorotan karena terkenal romantis harus kandas karena kesenangan sesaat. Aku ingin kamu kembali pada Austin." Bersambung.